Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu ingkang kula hormati, semoga kita tansah bersyukur dhateng Allah. Awit nikmat peparingipun Allah sonten menika kita sami saged hadir di majelis menika kanthi sehat. Salawat ugi salam ugi tansah kalimbahaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, akhir-akhir ini berita santer bahkan di tanah air kita terkait dengan isu-isu Palestina. Sak temene Palestina niku nopo? Palestina niku pundi, enten nopo? Langan kenging nopo dumados berita besar di Palestina niku? Palestina niku negeri ingkang sinebat wonten Al-Qur'an niku negeri Syam. Jadi nek zaman dinten Quran niku negeri Syam itu ya negeri Yordania, Suriah, Libanon. Nah, daerah niku daerah Mesir, kemudian Suriah, Libanon, Palestina, Yordania niku sinebat negeri Syam. Lan negeri menika termasuk negeri ingkang dipun berkahi dening Allah, kados tema kita sore ini. Jadi negeri Palestina itu negeri yang diberkahi oleh Allah. Keberkahan niku saged kita mangertosi sepisan bilih negeri Palestina niku negeri hijrahipun Ibrahim alaihissalam. Ibrahim niku lahir wonten Babilonia, Irak. Waktu niku Raja Namrud. Nah, nyambung kula mau nggathuke sejarah-sejarah niku. Jadi beliau lahir di Babilonia, di Irak. Waktu itu Raja Namrud yang berkuasa. Dan itu adalah negeri musyrik, menyembah patung. Dan Ibrahim berdakwah dari situ. Ewa semanten dakwah Ibrahim menika mendapat tentangan yang kuat. Ojo meneh kok saking tiyang sanes sedeng ayahipun kemawon menolak itu dakwah Ibrahim. Bahkan sampai akhirnya Ibrahim itu ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian dibakar. Kita ingat kisah pembakaran Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dengan memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Nah, sejak Ibrahim diselamatkan itu dari api tersebut, dia kan seorang diri, mboten enten tiyang ingkang peduli dhateng Ibrahim. Mongko lajeng piyambakipun hijrah dhateng negeri Syam. Ibrahim saka Irak niku pindah dhateng Palestina. Disebutkan dalam surah As-Saffat, ini dahibun ila rabbi innahu sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku agar dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Pelajaran berharga, para nabi itu banyak juga melakukan hijrah, perpindahan ketika dia berada satu negeri ingkang piyambakipun boten saged nindakaken kewajiban agami ingkang kanthi leres aman. Maka Ibrahim hijrah ke Palestina. Nah, mula papan hijrahnya ya di Palestina Ibrahim niku. Nah, wonten Palestina menika Ibrahim kan beristri namanya Sarah. Bahkan beliau sampai usia lanjut boten pinaringan putra. Maka beliau menikah kembali dengan Hajar. Walhamdulillah dengan Hajar ini dikarui seorang putra namanya Ismail. Jane mbiyen sing nyaranke ya mbok tuwa.
Ning gandeng mbok enom yo ndi anak, ya piye-piye kan rada cemburu kuwi aneh lho. Lumrah lho niku. Nah, lumrah cemburu niku lumrah. Jenengan nate cemburu mboten? Nate cemburu mboten? Oh, berarti padha bojo kula nggih. Nah, padha. Jadi cemburu itu ada. Nah, karena itulah Ibrahim kemudian memindahkan Hajar ini. Ya daripada yang ku amor ya ora kepenak, akhirnya Hajar niku dibawa Ibrahim ke Arab. Ya, neng Mekah niku. Ketika itu Ismail niku nembe bayi abrit, digendong sak ibune niku dibeto teng Arab. Biyen pun nate kisah haji niku. Tinggalke enten papan sing mboten enten tiange kering kerontang di Ka'bah niku wau. Terus ditinggal mulih Ibrahim teng Palestina meneh. Qadarullah niku Sarah niku punya anak lagi, bisa punya anak namanya Ishak. Nah, nikilah dua putra Ibrahim yang menjadi penerus para nabi itu. Di mana Ismail ini kemudian mengikuti ayahnya dipindah ke Arab, maka Ismail menjadi Abul Arab, keturunan orang Arab, keturunan Ismail. Nah, kemudian di Palestina, Ishak inilah yang menurunkan Yakub. Yakub niki mempunyai putra 12 orang. Salah satunya adalah Yusuf. Nah, Yakub inilah yang meletakkan pondasi Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Ibrahim dan Ismail meletakkan pondasi Masjidil Haram, podo-podo. Nah, waktu Yusuf niku kan kisahnya Yusuf. Nah, Yusuf niku kan yang dimerekke karo sedulure terus dikrenah pati dening sedereke. Ning qadarullah malah Yusuf niku ditemu dening pedagang ngantek sampai dijual kepada Raja Mesir, bahkan menjadi anak angkat Raja Mesir, bahkan akhirnya menjadi Raja Mesir. Karena dia menjadi Raja Mesir, maka keluarganya tadi 12 saudaranya dan ayahnya diboyong ke Mesir. Dia menjadi padahal di sana kalangan wasaniyah, artinya dia penyembah berhala di Mesir. Tapi keluarga itu terhormat karena apa? Keberadaan Yusuf. Lah, ketika Yusuf itu meninggal, ini sudah mulai goyah. Karena dia kan pendatang di Mesir. Karena dia itu Yusuf sudah tidak ada, lama-kelamaan kelompok Bani Israel, putra Yakub 12 orang itu menjadi ditindas oleh Fir'aun. Penguasa berikutnya kan Fir'aun menindas itu keturunan Bani Israel. Yang akhirnya keturunan Bani Israel yang menjadi nabi yaitu Musa kemudian membawa pergi Bani Israel dari Mesir melangkah Laut Merah. Nah, selamatlah dia dan tenggelamlah Fir'aun niku. Nah, di sana ketika dibawa Musa itu, Musa sendiri kan sudah itu orang Bani Israel sudah rusak akidahnya. Bukti ini nalika Musa niku nitipke datang Harun, dia akan ke Bukit Tursina, ia kan sudah menyembah anak sapi. Sehingga memang keyakinan itu sudah rusak. Nah, sehingga dia menjadi terlunta-lunta. Akhirnya berganti kira-kira sampai Yusha Nun, kemudian kembali lagi ke Palestina. Itu kisahnya kembalinya ke Palestina itu Yusha Nun itu sampai akhirnya Palestina pun dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi itu beragama Nasrani. Nah, saat itu turunlah Isa. Nah, Isa itu Isa itulah kemudian turun di sana. Isa juga keturunan dari Ibrahim itu sendiri. Itu sebagian kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim itu. Ternyata mereka yang betul bisa dipisahkan dengan Ibrahim itu sendiri. Nah, terus Masjid Al-Aqsa sing wis dirintis mbahne mbiyen Yakub niku kan biyen ya kudu desa biasa. Ditinggal lunga neng Mesir. Keturunan Bali ketika itu dibangun kembali oleh Sulaiman bin Daud. Nah, Sulaiman bin Daud kan menjadi raja besar di Palestina, itu dibangunlah Al-Aqsa. Nah, jadi keberkahan Palestina itu tidak lepas dari keberadaan Masjid Al-Aqsa. Itu di Yerusalem itu.
nopo keistimewaanipun keberkahan itu di Masjid Al-Aqsa itu. Masjid Al-Aqsa niku masjid yang dibangun kedua di dunia ini setelah Masjidil Haram. Sebagaimana dari Abu Dar, aku pernah bertanya datang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal. Masjid mana yang dibangun di muka bumi ini pertama kali? Qala al-masjidul haram. Beliau menjawab, Masjidil Haram. Jadi masjid jisik dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kados ini surat Ali Imran 97. Inna awwala baiti wudi'a linas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun untuk menyembah kepada Allah adalah Bakkah. Bakkah itu Mekah. Ya. Mekah, mubarakah yang diberkahi. Wa hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam semesta. Nomor 1, masjid sing dibangun apa? Masjidil Haram. Qala qultu summa ayu. Abu Dar bertanya lagi datang Rasulullah SAW. Lajeng pun di mana Rasulullah masjid yang dibangun berikutnya? Qala al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Niki do nyemak kabeh tadi. Oh ya, kok meneng tak pernah turu. Mula yo engko raketan ku tekan omah diguwang ra apa-apa ning saet niki ngadeg kabeh nggih. Cetha hadise nggih. Nah wis sip niku. Sip. Sip. Mboten mau pasar-pasar sing ndelus kok. Kira diguwang. Ya ora apa nggih. Tapi enggak apa-apa nek memang dibutuhkan enggak apa-apa dibakar. Qala al-Masjidil Aqsa yang kedua. Qultu Abu Dar bertanya, kan kana bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Qala arba'una sana, 40 tahun. Kan nggih nalar nggih. Kan Ibrahim Ismail bangun Ka'bah, bangun Masjidil Haram. Anake kan Ishak. Ishak duwe Yakub. Yakub itu berake pondasi, terus dibangun setelahnya sampai lama itu ngantek Sulaiman. Jadi jarak waktunya sampai cucu buyutnya itu 40 tahun. Kira-kira nalar mboten nek jarake lantung wong simbah ngantek buyut niku 40 tahun nalar nggih. Nggih niku 40 tahun. Summa ainama adrak kas-sholata ba'du fasolli fa innal faslu fi fadlu fihi. Dan kemudian dimanapun kalian dapati waktu sholat setelah itu, maka sholatlah di situ, karena keutamaan yang ada padanya, yaitu sholat pada awal waktu itu. Niki nggih. Jadi keutamaannya yang pertama di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa yang dibangun nomor 2. Ini juga keturunan Ibrahim. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Di antara keutamaan Masjidil Aqsa, Allah mengampuni dosa orang yang sholat di dalamnya. Jadi wong sholat neng Masjidil Aqsa niku diampuni dosanya. Sedangkan tak ada yang mendorongnya ke Masjidil Aqsa selain ia mau sholat di dalamnya. Maksudnya iki rono niku rono tujuan liya kejaba nindake sholat. Nah niku sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate bersabda, Inna Sulaiman ibn Dawuda Shallallahu Alaihi Wasallam lama bana baital maqdis sa'ala Allah azza wajal khilalan salasa. Ya perhatikan, sesungguhnya Sulaiman bin Dawud, Sulaiman ki putra Daud. Semoga Allah semoga salawat dan salam kepadanya. Bana Baitul Maqdis, ketika beliau membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Masjid Al-Aqsa niku. Sa'allahu wajal khilan salasa, beliau memohon kepada Allah 3 perkara. Jadi nalika membangun Baitul Maqdis niku beliau meminta 3 permohonan. Yang pertama, Sa'alallahu azza wa jalla hukman yusandifu hukmah. Beliau memohon
agar diberikan hukum sebagaimana hukum itu nyocoki dengan hukumnya Allah Ta'ala. Maksudnya diberi kemampuan untuk memutuskan hukum di antara manusia sing persis seperti kehendak Allah. Fa'utiyah, maka diberikanlah. Sulaiman ini terkenal dengan raja yang sangat bijak, yang dia itu memutuskan perkara dengan keadilan. Itu Sulaiman, nyocoki betul. Dan ini diberikan fa'utiyah, maka diberikan ini hikmah. Pernah ketika saya membahas tentang fikih muamalah, apa itu, tentang merugikan orang, ya, ketika orang itu ada kasus begini, ono kewan mangan tandur, corong mriki ngaten. Kewan kuwi sapi ku wedhus to, mangan tanduran dele rantas entek kabeh. Itu di surat Al-Anbiya dijelaskan. Terus Nabi Daud bapak ini memutuskan apa? Kewan iki dadi weke sing di sawah. Ijole kuwi keputusane Nabi Daud ngoten niku. Nah, kemudian ketika itu Sulaiman, seandainya itu aku tidak memutuskan demikian. Maka kemudian Sulaiman mengatakan apa? Sulaiman mengatakan begini, sapi utawa wedhus sing mangan tanduran kuwi mau nggih diwenehke nang nggone sing duwe tandur. Sing duwe tanduran sing dipangan kuwi mau. Arep dimanfaatke monggo, nek manak ya dipek, yen dhewe air susu diperah ya dipakai, yang diukur gejak kuwi dienggo kono. Terus sawahe kuwi mau diwehke wong sing duwe wedhus sapi kuwi mau. Kon nanduri, ngoten nggih. Kon nanduri, kon ngopeni ngantek gedene padha sing dientekke kewan kuwi mau. Agek dibalekke meneh. Lah, maka Allah memuji keputusan Sulaiman ini di dalam surat Anbiya. Ini contoh loh, saya mencontohkan. Jadi keadilan Sulaiman itu luar biasa. Niki permintaan satu dikabulkan. Sekarang permintaan kedua. Sa'ala wa jalla mulkan layan bagi li ahadin min ba'di. Dia meminta kepada Allah agar diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan semua yang bandingane sak durung lan sak bubari. Fa'utiyah, diwenehi. Kita mangertosi nggih, kerajaan Sulaiman itu terbesar. Mboten enten bandingipun sak derengipun lan sak bibaripun. Itu permintaan Sulaiman. Lah apa yang sing ngungkuli Sulaiman? Sing jenenge pasukane wejin. Pasukane angin, lho coba. Angin itu menjadi pasukan tentara Sulaiman. Bahkan kewan-kewan tunduk kepada Sulaiman, bisa mengerti bahasa hewan. Ngendi raja sing duwe pasukan kaya ngono kuwi. Sampai mindahke istana Balkis mawon. Sekejap mata orang nanti sekejap mata sampai di hadapannya istana loh. Karena jin, ifrit dan juga orang yang paling alim itu siap untuk memindahkan. Lah kerajaan Sulaiman saya ini mboten enten bandinganipun. Ora eneng. Bahkan ketika Rasulullah SAW sholat diganggu setan. Langsung setannya dicekel dengan Rasulullah SAW, gulune dicekel ngantek melet-melet. Ludahnya itu sampai mengenai tangan Nabi. Nabi berkata, seandainya aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman, tentu ini setan ini akan aku ikat di tiang sesuk men nggo tontonan wong kuwi. Men nggo tontonan wong-wong. Nek umpama aku ora kelingan dungane sedulurku Sulaiman. Sedulure Sulaiman apa? Ndonga supaya dibari kekuasaan sing ora ning bandingane sadurung lan sawise. Mula diculke engko ndak nyaingi kerajaan Sulaiman Rasulullah SAW itu. Terus setane diculke nggunen lho ya. Nggunen setane bondo ning nggon cagak nggo tontonan bocah-bocah. Ning ya gandeng kelingan kuwi mau ngurmati karo pendahulunya Sulaiman diculke meneh. Permintaan kedua dikabulkan nggih? Kabulkan. Permintaan yang ketiga, napa permintaan yang ketiga?
Wa sa'alallahu azza wa jalla khina faragha min bina'il masjid. Beliau memohon kepada Allah setelah selesainya pembangunan Masjid Al-Aqsa ini, Allah ya'tiya wahadun la yanhazuhu illa salatu fihi ayukhrijahu min khati'ati kayaumin waladat ummu. Sulaiman ki nyuwun dateng Allah, ya Allah, sak sampunipun masjid menika kabangun, sok sinten tiyang ingkang salat sak lebetipun masjid menika kanthi ikhlas mengharap ganjaran paduka, mugi dipun resi dosanipun matemah kados dene bayi ingkang nembe lair. Dungane Sulaiman nomor 3. Penyuwunane Sulaiman niki nggih diparingake. Ibu pun nate dereng niki salat ten mriku. Nggih. Dereng kelampang, kula nggih dereng saged tegi mriku. Ning kula pengin mriku, paling ora ya guru ngaji ki enek sing nyatake rono. Nggih ro. Paling ora ya kudu enek sing nyatak. Kula duwe niat pengen nyatake mriku. Nek ana mriku konflik terus menerus. Karena untuk bisa masuk ke sana itu sulit sekali minta izin dari apa meneh kok guru ngaji. Kowe ora diizinke wong Israel. Data-data mesti masuk sana ora bakal diizinke. Itu berat. Ya semoga Allah memberikan pertolongan sehingga dibukalah ini Al-Aqsa untuk kaum muslimin. Amin. Nah itu berarti niki punya keistimewaan guys, sholat di Masjid Al-Aqsa diampuni dosanya. Terus masih ada satu hadisnya dari Abu Dar. Tadakarna wa nanu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berbincang-bincang dari para sahabat itu do jagungan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang apa? Ya. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Masjidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au Masjidu Baitul Maqdis? Wong kuwi do rembukan. Nek karo Masjidil Haram ora diragukan. Masjidil Haram kuwi mulia, paling mulia. Ning nek dibandingke Al-Aqsa karo Nabawi di Madinah, para sahabat itu jagongan iki sing luwih utama sing endi yo? Antarane Masjid Al-Aqsa di Palestina karo Masjid Nabawi di Madinah, kuwi luwih utama sing endi? Greneng-grenenge sahabat niki kepireng dening Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, lajeng Rasulullah ngendika, "Sholatu fil masjid hada afdalu min arba'in sholawatin fihi la ni'mal musalla wa musikanna alla yakuna lirajuli mislu satoni farasi minal ardi khaisu yura minhu baitul maqdis khairul lahu minad dunya jami'an au qala khairu minad dunya wa ma fiha." Rasulullah ngendika, salat neng masjidku iki, neng Masjid Nabawi, ya, luwih utama 4 kali lipat, 4 kali sholat di dalamnya, 4 kali dibandingkan sholat di Masjidil Aqsa. Nek ngene iki ngurutke angel. Sing dinggo jika hadis nika nggih. Sholat di Masjidil Haram kuwi lipat 100.000 nek dibandingke sholat masjid ngene dhewe. Sholat neng Masjid Nabawi dibandingke ngene dhewe lipat kaping pinten? 1.000. Dadi Masjidil Haram karo masjid ngene dhewe niku kacake 100.000. Masjid Nabawi karo ngene dhewe kacake 1.000 kali. Masjid Nabawi karo Masjidil Haram karo Masjid Nabawi lipat kaping 100. Nah saiki nek Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa niku nek dibandingke kare Nabawi itu 4 kali lipat. Saiki pelajarane nek Al-Aqsa karo masjid nang dhewe kuwi lipat ping pira? Wau nggih. Al-Aqsa Madinah kuwi nek karo dhewe iki lipat 1.000. Ngoten nggih.
nek kalau dhewe 1000. Lah saiki nek Al-Aqsa banding ing dhewe mau Al-Aqsa karo nggone Nabawi iki seprapate. Berarti Al-Aqsa karo ngene dhewe lipat kaping 250 kali derajate. Ngoten nggih niku hitung-hitungane ngoten niku. Karena 4 kali tadi nggih. 4 kali. Dan juga walilah nama hampir-hampir tidak seorang tidak memiliki tanah senilai selebar tali kekang kuda. Tali kekang kuda ya sak driji porong driji ngoten to. Duwe lemah neng kono neng Palestina meski selebar jari sing iso nonton Masjidil Aqsa kuwi luwih utama katimbang donya saisine. Lho, mula mboten aneh. Wong Yahudi ki memahami Al-Qur'an, Bu. Wong Yahudi ki ngerti Al-Qur'an ning ora gelem ngakoni lho. Lo dhewe ngerti kautamaan Palestina, rebutan di sekitar Masjid Aqsa wis dikuasai dening wong-wong Yahudi, wong Palestina ngantek neng jalur Gaza niku geser. Jadi daerah sing cerak karo Al-Aqsa dikuasai. Kenapa? Ngerti bilih tempat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wis kayak seperti tanah surga. Niku keutamaan kula nggih mboten aneh. Orang Yahudi ngerti kebenaran Islam, ning ora karena sombongnya itu ora gelem ngaku. Jane ngerti ning ora gelem ngakoni. Iki jenenge ngerti ilmune ning ora gelem nindakake. Kuwi wong Yahudi. Dia tahu Nabi akhir zaman kuwi bakal turun ning Madinah, bakal hijrah ning Madinah. Wong Yahudi wis ndisi ning Madinah. Bani Quraisyah itu wis ndisi ning gone Madinah. Mergo ana kabar sesuk Nabi yang ditunggu itu bakal hijrah ning Madinah. Wong Yahudi wis meyakini karena nama Nabi Muhammad wis ditulis ning kitab mereka. Ewa semanten ketika yang datang yang jadi nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan Bani Israel, malah dari kalangan Arab, maka wong Yahudi itu ora sida ngarep-arep, mengingkari, mendustakan, padahal dia sudah ngerti. Maka orang Yahudi ini disebut dengan maghdub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Mergo napa? Ngerti ning ora gelem nindakake. Itu mula dia ngerti, Pak, bahwa di sekitar Palestina itu tanah yang luar biasa, maka dia kuasai itu. 3. Tempat mencari pahala dan keutamaan itu iya di Palestina. Di Palestina, di Al-Aqsa. Di dalam Islam, tiang menika mboten kenging melakukan safar perjalanan suatu daerah, suatu negeri dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat. La tusad dari hal ilam salah satu masjid. Ora kena ngelengke bepergian untuk ibadah kejaba masjid telu niki. Napa? Masjidil Haram, Masjid di Rasulillah SAW, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Telu niku tok sing eneng derajate. Masjidil Haram 1.000, Masjid Nabawi 1000, Masjid Al-Aqsa 250. Liyane niku mboten enten. Kaya wingi pun paturaken, Masjid Zaid Solo banding masjid jenengan ora beda. Padha mentit rono. Lah nek aku rono mung arep piknik kok wae yo. Nek guru piknik ora apa ngono iki. Nek guru piknik niliki apa ning ngodo duwe keyakinan nek salat ning kono kuwi luwih afdal luwih utama, ampun. Enggak ada dalil ngoten nggih. Jadi mung nek rono mau nyatake ngono ya monggo ning aja nganggep kuwi sebagai ibadah yang itu pahalanya lebih utama dibandingkan masjid panjenengan, tidak. Nah, itu ya. Jadi dan ini tempat itu tempat yang pahalanya itu tadi sampai berlipat-lipat tadi. Itu keutamaan 3 niku. Kemudian keempat, iktikaf yang paling utama. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados ini Ramadan niku orang iktikaf di masjid untuk beribadah kepada Allah taala.
Nah, tempat-tempat yang digunakan iktikaf nggih mboten enten sing ngungkuli keutamaan 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Meski dia harus bepergian, kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la iktikafa ila fi hadil masajid salasati. Janganlah tidak ada iktikaf, maksudnya iktikaf yang paling sempurna itu ono 3 masjid niki. Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Iki ya sing nomor 3 kuwi sing urung iso nggih. Sing loro kan insyaallah dimudahkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah niku iktikaf. Jadi tempat yang paling utama untuk iktikaf. Karena ini dituju dalil. Artinya apa? Mengistimewakan masjid tertentu jika ada dalil boleh. 5. Masjidil Aqsa itu tempat Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kados di dalam surat Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam wiwit saka Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa ingkang kiwa tengene niku diberkahi. Kiwa tengene Al-Aqsa nggih negeri Palestina. Jadi negeri Palestina itu diberkahi ada dasar surat Isra ini. Nah, Nabi wong nek dipikir nek mboten enten istimewane, kenapa kok Nabi kok ndadak-ndadak nang ngene Al-Aqsa? Wong kudune kok Masjidil Haram langsung munggah nang langit 7 kan luwih cepet. Kenapa ini dari Masjidil Haram kok ndadak Aqsa wong kok ya munggah? Kan bisa langsung dari Masjidil Haram langsung naik. Itulah menunjukkan bahwa negeri Palestina itu Al-Aqsa itu negeri yang diberkahi. Ditunjukkan di sini alladzi barakna haula, yang sekitarnya itu diberkahi. Berkahi apa? Tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Niku mboten enten bandinganipun kalian negeri itu. Negeri Palestina itu. Mula diabadikan ing Quran nggih li ila fi Quraish ila fihim rihlatasidai wassaid. Nah, oleh sebab kebiasaan orang Quraisy melakukan perjalanan di waktu musim panas, waktu musim apa? Dingin. Musim panas di negeri Syam, dia akan mendapatkan buah-buahan kan ngaten. Nah, musim dingin itu negeri lainnya akan mendapatkan apa itu? Gandum dan sejenisnya. Loh, wis disebutkan ning surat Quraisy. Jadi perjalanan Quraisy ini menuju ke Syam itu untuk mendapatkan apa? Buah-buahan. Itu kenapa? Keberkahan negeri itu dari buah-buahan. Ya, nek browsing di sekitar Aqsa itu buah-buahan itu besar, semuanya bagus-bagus di sana. Niku karena memang disebutkan keberkahan sana, tanaman buah-buahan itu melimpah, ngungkuli ngene dhewe. Ya, ngungkuli ngene dhewe untuk sana tumbuhannya. Kemudian yang keenam, kautamanipun Madinah Palestina itu juga di sana adalah sebagai kiblatnya kaum muslimin di awal. Ya. Sebelum turun ayat surat Al-Baqarah wa qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat mukamu hai Muhammad menengadah ke langit. Loh, berarti Nabi salate sok-sok karo ndanga. Padahal dalam pelajaran kita di fikih yang sering saya sampaikan, salah satu makruh salat itu adalah ndanga. Ndanga ngaten nggih, itu dibenci. Kalau tidak ada uzur, tidak ada sesuatu kepentingan. Tapi Nabi SAW ini ada satu kepentingan. Seakan dia memohon kepada Allah agar itu dipalingkan itu
kiblatnya itu tidak ke Masjid Al-Aqsa. Nah, maka Allah kemudian bersabda, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha." Ya. Maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah ke arah Masjid asar kepadanya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haq min rabbihim. Dan sesungguhnya wong ahli kitab iki wis ngerti kebenaran itu dari Tuhannya. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak akan lengah dari apa yang kerjakan. Jadi wong Yahudi iki ngerti. Nah, ning dheweke berpaling dan Allah akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Secara di dalam hadis Nabi diterangkan berapa bulan beliau menghadap Masjid Aqsa. Anil Bara, dari Bara bin Azib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qibala Baitil Maqdis sitata asyara syahron. Nabi Muhammad SAW itu menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya itu sitata asyara syahron. Berapa? 16 bulan. Au sab'ata asyara syahron, atau 17 bulan. Waktu niku perhitungan orang kaya saiki lho. Dadi yo kadang-kadang ada keraguan. Tapi nggak apa-apa, hanya menunjukkan sekitar itu. 16 sampai 17 bulan. Wa kana yujibuhu kiblatuhu kibalal bait. Dan beliau itu sangat menginginkan agar kiblat itu ke Masjidil Haram. Wa annahu shalla sholatal asr. Ketika beliau sedang sholat ngasar, sholamahu qaumun, orang-orang sholat bersama beliau, makmum sama beliau. Nah, waktu itu, maka di situ terjadi perubahan. Mulai neng jenenge Masjid Qiblataini. Masjid tinggu sholat Nabi ini dulu. Mau neng masjid ini ku marepe nanti neng Madinah ini marepe ngalor. Mau neng marepe ngalor terus berubah marep ngidul. Karena Mekah yang kidul Madinah. Niku terjadi perubahan. Nek cara dhewe di masjidnya kan maune mihrabnya kan di kulon, terus balik ngitan berarti mihrabnya diganti. Dadi mihrabnya ana loro. Lah iki dienggo titikan sampai sekarang ada namanya Nabit Masjid Qiblataini. Kiblate double. Isih dilestarikan itu. Kiblate loro. Mihrabnya itu loh, mihrabnya tempat niku. Itu terjadi waktu sholat asar. Lah ada yang sholat asar bersama Nabi menyaksikan perubahan arah kiblat. Fakharaja rajulun mimman kana yusolli ma'ah. Kemudian wong sing sholat bersama Nabi merubah kiblat niku, kemudian keluar masjid pulang ke negeri kaumnya. Famara ala ahli masjid, lewat setunggaling masjid, wa hum rakiun, ketika dia rukuk masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Faqala, dia berkata, asyhadu billah laqad sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku telah sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau mengubah kiblatnya ke arah Makkah. Fadaru kuma kibabaiti, maka mereka berputar merubah kiblat menuju Masjidil Haram Baitullah itu. Nah niki kan nggih merupakan keistimewaan. Wong biyen yo nate dadi kiblate kaum muslimin dalam sholat. Berarti tempat itu juga tempat yang diberkahi. 7. Pembangunan Baitul Maqdis. Allah Ta'ala menetapkan ajal bagi semua makhluk. Artinya ajal, ketentuan tiang itu kan garis pepestene wis ditentokke dening Allah. Mbuh kuwi manungsa, mbuh suatu negeri, mbuh suatu kaum niku wis eneng takdire. Contohnya niki Nabi pernah nggambarke kejadian akhir zaman.
Imranu Baitil Maqdis kharabu Yasrib. Pembangunan Baitul Maqdis engko sempurnane Masjid Baitul Maqdis itu renovasinya itu nek wis Madinah niku hancur. Iki berita akhir zaman. Nabi wis mengisahkan wa kharabu Yasrib khurujul malhamah. Dan ketika Madinah itu hancur niku pertanda wonten perang gede. Perang gede. Wa khurujul malhamah Fathu Konstantinia. Terjadinya perang besar itu berarti apa? Direbutnya Konstantinia, Konstantinopel, kerajaan Romawi. Dan direbutnya kerajaan Romawi niku pertandanipun keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal itu pertanda akhir zaman. Dan Dajjal itu besok matine yo neng Palestina, munculnya di sana, matinya di sana. Sing mateni sinten? Lah, termasuk kemuliaan Palestina itu besok Isa bin Maryam turun di Palestina. Dia menegakkan itu. Kalau biar pun cerita, turunnya Isa itu yuksoru salib, mematahkan salib. Salib itu dihancurkan kabeh karena salib niku simbol kemusyrikan. Wa yadaul jizyah. Isa turun menghapuskan perpajakan karena pajak itu kezaliman penguasa. Iki guru kene lho, aja tekan jowo. Iya Pak, pajak itu kezaliman karena di dalam syariat kita zakat bukan pajak. Gandeng awake dhewe negeri Indonesia yang manut lho. Aja pengajian kok ngene jare ora entuk apa iki kezaliman. Aku dicekel lho. Artinya itu benar, jadi pajak itu kezaliman penguasa. Ngeri lho Bu, pajak itu Bu. Bu pajak lho, mantap gawe niku ya eneng sing do menika ngapusi niku. Sebagian menjadi niku fitnah. Kemudian yang ketiganya apa? Bener nih, ketiga nih. Nah, apa wayaqtul khinjir, membunuh babi. Babi itu ya simbol keharaman. Mereka kan bangga dengan ngingoni ngoten niku, ngingu babi dan sebagainya ngono kuwi. Padahal itu binatang sing dikaramke, musuh Islam malah ngetok-ngetokke. Terus yang berikutnya adalah wayaqtul Dajjal, membunuh Dajjal. Itu turunnya Isa bin Maryam. Jadi salib itu, hancurnya salib simbol hancurnya kesyirikan, dihapusnya pajak simbol hilangnya kezaliman penguasa, kemudian dibunuhnya babi hilangnya keharaman, terus dibunuhnya Dajjal hilangnya kesewenang-wenangan. Itu akan menjadi kemakmuran bumi, dan itu terjadi selama 40 tahun. Dajjal dibunuh di Masjid Al-Aqsa itu. Sampai orang Yahudi pun matine iku ya ning kono. Mula rebutan nggon sing jane sesuk dadi papan sirnane wong Yahudi ning kono. Wong sesuk ning dina kiamat ketika itu turun Isa ini, orang Yahudi itu dibunuh oleh kaum muslimin semuanya. Bahkan semua berpartisipasi untuk membantu ben wong Yahudi itu mati. Beda saiki ning donya, wong donya kuyung Yahudi, Pak. Donya niku negara besar, kabeh mendukung Yahudi. Gumong lho ya. Padahal Yahudi itu wong pirang glintir. Ning Amerika, Inggris, Prancis, Australia, semuanya orang wani, Pak. Mendukung Yahudi semuanya. Arab ora iso berbicara banyak. Nah dipikir-pikir yo. Abote sepirang Arab Saudi kabeh ngebung karo Yahudi rampung kejane. Kuwi pikirane awake dhewe. Pikirane awake dhewe wis ngledek ngoten. Ini jebulane apa? Ya itu terikat karena memang lobby Yahudi sangat kuat itu. Ah gandeng ning dunya akeh sing mbantu kuwi sesuk ning akhirat diwalik. Kabeh wong bantu wong Islam genti mateni wong Yahudi. Sampai suket godhong watu wit-witan dukung marang kaum muslimin. Muslim, iki lho Yahudi nang mburiku patenono. Watuhe ngomong ngono. Wit-witane ngono sing ndelek wong Yahudi. Wong muslim, iki lho wong Yahudi ndelek nang mburiku patenono. Kabeh melu ngabari kecuali satu pohon.
namanya pohon Gharqad. Itu pohon Yahudi. Mula saiki wong Yahudi sregep nandur pohon Gharqad. Pohon Gharqad itu karena dia yang ngewangi Yahudi sekalika. Lho jane wong Yahudi ki yo meyakini, ngerti Pak, itu ngerti. Aneh ayo. Jane ngerti ning ndak mau tahu ya wong Yahudi niku. Terakhir, Masjid Al-Aqsa tidak akan dimasuki Dajjal. Allah Ta'ala memberikan keutamaan Al-Aqsa sebagaimana Makkah, Madinah, Tur di Mesir. Itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal tak akan masuk tempat ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini dikatakan, kunna sita sinina alaina Junadah ibnu Abi Umayyah. Selama 6 tahun kami di bawah pimpinan Junadah bin Abu Umayyah. Dia pernah berdiri memberikan khutbah kepada kami selain berkata, nah, kami mendatangi seorang Ansor Ubadah bin Somit dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Junadah ini dia berkata, ceritakan kepada kami yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Dan jangan ceritakan kepada kami dari selain beliau. Maka kemudian Ubadah bin Somit bercerita, Rasulullah SAW faqala andartukum mul masih wa huwa mamsuhul ain. Aku ngabarke marang sliramu nggih onone al-masih yaitu Dajjal. Dia itu adalah buta sebelah, akwar. Nggih. Buta sebelah. Nah, itu semuanya. Jadi buta, dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Niki di Sahih Bukhari dijelaskan ada hadis itu. Semua nabi itu memberitahukan umatnya masalah Dajjal. Semua nabi. Jadi semua nabi mengingatkan umatnya bakal datangnya Dajjal. Mung wae ora ana nabi sing luwih nerangke anane Dajjal ngungkuli Rasulullah SAW. Nah, keterangan yang tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad satu, apa? Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah. Ana Dajjal sesuk ngaku Gusti Allah. Mula awake dhewe nitik, oh, ana Gusti Allah kok buta sebelah, oh kuwi Dajjal. Ning mugi-mugi awake dhewe ora ketemu Dajjal. Mugi-mugi mboten ketemu Dajjal. Ana wong ketemu Dajjal kan itu akhir zaman itu jadi. Nah, ini ibu-ibu sebagian ya. Kita mengulas ternyata nggih banyak nas ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang banyak cerita tentang kemuliaan Palestina, keberkahan negeri Palestina. Salah satunya di sana ada situs kaum muslimin yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang wajib kita niku rumangsa melu duwei melu ngrungkepi. Apa yang harus kita lakukan saat ini Marilah kita banyak mendoakan saudara kita di Palestina. Allahumma anji ikhwanana muslimina fil Palestin. Allahumma anji ikhwanana muslimina fil Palestin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma shdud wa'ataka ala yudil muslimin. Wa man syaya'ahum wa man a'anahum. Allahumma anhum. Allahumma ja'ala alaihim kasimina Yusuf. Ini dibaca di kunut nazilah. Bon, kunut nazilah majelis-majelis kula mbon sedaya. Di beberapa masjid pengajian saya ada kunut nazilah, mendoakan saudara kita Palestina agar diberi pertolongan Allah kemenangannya. Nek wis donga ya wis ya raketan sak propirane do urunan ngoten to nggih. Ya raketan 1000, 500, 2000 ning sing penting sesuk ning dina kiamat ki wis eneng buktine. Man karena Rasulullah SAW pernah ngendika malam yuhtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli urusan kaum muslimin maka dia bukan golongannya. Ora sah ndek penemu kaya wong-wong sing ngendon-ngendoni. Wong kene sing butuh apa-apa kok kirim rono. Nggih bar ngirim kok kirim meneh. Wong ngono kuwi wong bakil. Kuwi jane ya pemedhit ngoten niku.
Nggih ngono wong medhit. Kadang ngono kuwi mbok kene nggo tanggane, wong ngono kuwi ya ora tau metu. Nek wong kuwi sregep bantu rono-rono kuwi insyaallah zakat infake ya temoto. Dan iku mboten bakal mengurangi harta kita. Ngaten nggih Ibu, Bapak-bapak, semuanya. Semoga kanthi pemahaman kita sedikit ini awake dhewe duwe melu ngrungkepi. Minimal nek krungu berita, nek jagungan ning tangga, orang menyudutkan wong Palestina lho. Karena wong desa ku nek cerita Palestina iki minir, negatif ngono lho. Mergo kok ora mudeng posisine Palestina di kalangan kaum muslimin. Nek wis diterangi ini oh ternyata negeri ini diberkahi, negeri ini adalah kaum muslimin. Wajib kita ini untuk mempertahankan. Paling tidak kita membela dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau kita ngaten Ibu-ibu, semoga ada faedahnya. Kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.